Halo, nama saya Revaldi Rizky Maulana dengan NIM 26050120130048 dari Oceanografi kelas A. Materi modul 3 yang diberikan di sini yang pertama ada memeriksa koreksi citra, geocoding wizard, dan penggabungan dua citra. Konten yang akan dibahas di sini yang pertama ada materi, metode dan hasil, dan kesimpulan. Yang pertama, materi. Materi yang pertama ada koreksi geometri. Definisinya, koreksi geometri adalah transformasi citra hasil pengenderaan jauh, sehingga citra tersebut mempunyai sifat-sifat peta dalam bentuk skala dan proyeksi. Transformasi geometrik yang paling mendasar adalah penempatan kembali posisi piksel sedemikian rupa, sehingga pada citra digital yang tertransformasi dapat dilihat gambaran objek di permukaan bumi yang terekam sensor. Koreksi geometrik ini berfungsi untuk mengurangi kesalahan yang disebabkan oleh gerak sapuan penjelajah dan satelit, gerak perputaran bumi, dan faktor kelengkungan bumi yang mengakibatkan pergeseran posisi terhadap sistem koordinat referensi. Dalam hal ini, proses koreksi geometri dilakukan dengan mentransformasikan posisi setiap piksel yang ada di citra terhadap posisi objek yang sama di permukaan bumi dengan memakai beberapa titik kontrol tanah. Kelebihan koreksi geometrik adalah variasi posisi sensor dengan bumi. Data yang dikoreksi dikonversi menjadi data yang sesuai dengan posisi real pada sistem koordinat di dunia. Selain itu, rotasi dan kelengkungan bumi serta variasi sudut pengamatan kamera dapat dikoreksi. Sedangkan kekurangan koreksi geometrik adalah distorsi geometrik yang merupakan distorsi spasial, yaitu terjadi pergeseran posisi spasial citra yang ditangkap. Distorsi geometrik ini disebabkan oleh kesalahan yang terjadi seperti kerusakan sensor, platform, dan gerakan bumi. Koreksi yang dilakukan bila terjadi distorsi bersifat sederhana seperti centering, size, and skew. Selanjutnya ada rektifikasi, ortorektifikasi, penyesuaian regresi, dan RMS error. Rektifikasi adalah suatu proses yang mentransformasikan geometri atau unsur-unsur citra digital sedemikian rupa sehingga setiap piksel citra memiliki posisi di dalam sistem koordinat di dunia nyata. Adapun koreksi rektifikasi yang pada umumnya digunakan untuk koreksi geometrik yang lebih sederhana dan tidak bergantung pada informasi ketinggian sehingga dapat digunakan pada hampir semua jenis data penginderaan jauh. Proses rektifikasi citra dilakukan dengan memanfaatkan titik kontrol tanah (TKT) yang ada. Ortorektifikasi adalah sistem koreksi geometrik untuk meliminasi kesalahan akibat perbedaan tinggi permukaan bumi serta proyeksi akuisisi citra yang umumnya tidak ortogonal. Ortorektifikasi diperlukan untuk akurasi terkait ketinggian. Penyesuaian regresi. Penyesuaian regresi adjustment pada prinsipnya menghendaki analisis untuk mengidentifikasi objek bayangan atau air jernih pada citra yang dikoreksi, serta penyesuaian regresi diterapkan dengan memplot nilai-nilai piksel hasil pengamatan dengan beberapa kanal sekaligus. RMS adalah suatu angka yang menunjukkan akurasi suatu data, contohnya peta dan citra satelit dalam kaitannya dengan sistem koordinat. Semakin besar nilai RMS, maka dipastikan semakin besar pula kesalahan letak informasi posisi pada data tersebut. RMS muncul sebagai indikator perbandingan atas pendefinisian koordinat versi kita terhadap versi sistematik yang ada pada perangkat lunak, dan kemudian titik-titik yang didefinisikan tersebut oleh perangkat lunak akan ditarik pada posisi yang sudah terancang otomatis. Selanjutnya ada memeriksa citra. Dalam perekaman sebuah citra, baik oleh sensor satelit maupun pesawat terbang, selalu tidak akan lepas dari sebuah gangguan yang dapat disebabkan oleh gangguan atmosfer dan gangguan yang diakibatkan oleh rotasi bumi, lengkungan bumi, serta dari sensor itu sendiri. Ada citra yang sudah dikoreksi oleh supplier citra, tetapi ada juga yang harus dikoreksi terlebih dahulu oleh pengguna agar kesalahannya terminimalisir. Jadi, manfaat memeriksa citra yaitu dapat meminimalisir kesalahan pengguna. Kesalahan tersebut terdiri dari kesalahan internal dan kesalahan eksternal.
Kesalahan internal disebabkan oleh konfigurasi sensor, yaitu pembelokan arah penyinaran, abrasi subsistem optik, dan scanning sistem tidak linear. Kesalahan eksternal yaitu perubahan ketinggian wahana dan satelit, perubahan posisi wahana terhadap pajak rotasi bumi dan kelengkuan bumi, sehingga koreksi geometri dalam memeriksa citra diperlukan. Geocoding Wizard. Geocoding adalah kemampuan untuk mematch atau mencocokkan data tekstual dengan komponen geografik terhadap lokasi fisik dari suatu peta. Geocoding Wizard yang dibuka melalui menu pull-down proses pada software AirMapper. Penentuan titik kontrol dalam koreksi geometrik dilakukan bersamaan dengan proses geocoding. Dalam menu Geocoding Wizard terdapat berbagai macam metode geocoding yang dapat dipilih dan digunakan berikut dengan tahapan-tahapannya. Secara prinsip, perbedaan dari berbagai metode geocoding adalah sebagai berikut. Metode triangulasi dilakukan dalam proses rektifikasi untuk mereduksi pergeseran distorsi lokal. Biasanya dilakukan pada data foto udara untuk memperbaiki pergeseran data akibat pergerakan sensor yang tidak stabil. 2. Metode polinomial dilakukan bila koreksi yang dilakukan meliputi keseluruhan daerah data citra, tidak bersifat lokal, seperti halnya metode yang pertama. Metode ortorektifikasi dengan menggunakan GCP, orthorectify using GCP, memperbaiki foto udara akibat distorsi pergerakan sensor foto udara pada pesawat dan pergeseran data ketinggian. Dalam proses rektifikasinya, metode ini membutuhkan foto udara, GCP sampai dengan informasi ketinggian dan file digital elevation model DEM. 4. Metode ortorektifikasi dengan menggunakan exterior orientation hampir mirip dengan metode ortorektifikasi sebelumnya, hanya tidak perlu menggunakan GCP selama exterior orientasinya telah diketahui. 5. Metode map to map reprojection dilakukan untuk merubah proyeksi peta satu ke proyeksi peta lainnya. 6. Metode non-point regression dilakukan pada citra yang sudah berkesesuaian dengan proyeksi data acuan. Penentuan dilakukan berdasarkan atas titik sudut koordinat citra acuan yang telah diketahui. 7. Metode rotasi dilakukan untuk memutar data citra berlawanan dengan arah jarum jam. Informasi yang dibutuhkan adalah sudut perputaran dalam derajat menit dan detik atau dalam desimal. Selanjutnya, proses penggabungan dua citra. Penggabungan citra atau image fusion merupakan salah satu teknik pemrosesan citra digital yang banyak mendapat perhatian dalam dunia penginderaan jauh. Ini dikarenakan image fusion dapat mengakomodasi kebutuhan citra resolusi tinggi tanpa harus mengusahakan sistem pencitraan dengan resolving power yang tinggi, sehingga dapat menghemat banyak waktu dan biaya. Metode ini bertujuan untuk menggabungkan dua citra yang berbeda antara langsat resolusi rendah namun berwarna dengan spot yang memiliki resolusi lebih tinggi namun hitam putih. Hasilnya pada bagian penggabungan dapat terlihat lebih jelas objeknya jika diperbesar. Overlay adalah prosedur penting dalam analisis SIG, sistem informasi geografis. Overlay yaitu kemampuan untuk menempatkan grafis satu peta di atas grafis peta yang lain dan menampilkan hasilnya di layar komputer atau pada plot. Secara singkatnya, overlay menampilkan suatu peta digital pada peta digital yang lain beserta atribut-atributnya dan menghasilkan peta gabungan keduanya yang memiliki informasi atribut dari kedua peta tersebut. Overlay merupakan proses penyatuan data dari lapisan layer yang berbeda. Secara sederhana, overlay disebut sebagai operasi visual yang membutuhkan lebih dari satu layer untuk digabungkan secara fisik. Pemahaman bahwa overlay peta minimal dua peta harus menghasilkan peta baru adalah hal mutlak. Dalam bahasa teknis, harus ada poligon yang terbentuk dari dua peta yang di overlay. Jika dilihat data atributnya, maka akan terdiri dari informasi peta pembentuk. Landsat 8. Tanggal 11 Februari 2013, NASA melakukan peluncuran satelit Landsat Data Continuity Mission (LDCM). Satelit ini mulai menyediakan produk citra open access sejak tanggal 30 Mei 2013. Menandai perkembangan baru dunia antariksa, NASA lalu menyerahkan satelit LDCM kepada USGS sebagai pengguna data terhitung 30 Mei tersebut. Satelit ini kemudian lebih dikenal sebagai Landsat 8. Pengelolaan arsip data citra masih ditangani oleh Earth Resource Observation and Science (EROS) Center. Landsat 8 hanya memerlukan waktu 99 menit untuk mengorbit bumi dan melakukan liputan pada area yang sama setiap 16 hari sekali. Resolusi temporal ini tidak berbeda dengan Landsat versi sebelumnya. Ini adalah spesifikasi kanal atau band dari Landsat 8. Software AirMapper.
Pengelolaan data citra merupakan salah satu usaha untuk menganalisa kondisi permukaan bumi. Dalam proses pengelolaan data citra, dibutuhkan alat bantu berupa software atau aplikasi. Salah satunya adalah AirMapper. AirMapper merupakan salah satu perangkat lunak atau aplikasi yang digunakan untuk mengelola data berupa citra satelit. AirMapper biasa digunakan sebagai pendukung software lain yang menggunakan citra sebagai bahan yang akan dianalisa. Satelit penginderaan jauh Eropa atau European Remote Sensing Satellite (IRS) adalah sebuah program satelit bumi observing pertama badan antariksa Eropa. Satelit pertama diluncurkan pada 17 Juli 1991 ke orbit polar sinkron pada ketinggian 782 sampai 785 km. IRS-1 membawa berbagai instrumen pengamatan bumi yang mengumpulkan informasi tentang bumi, tanah air, es, dan suasana menggunakan berbagai prinsip-prinsip pengukuran. Sedangkan AirMapper Vector adalah format file gambar vektor yang terkait dengan produk AirMapper dan AirViewer yang saat ini dimiliki oleh Hexagon Geospatial. Air adalah singkatan dari Earth Resource. Ini terdiri dari file ARF berbasis teks yang berisi atribut dan metadata gambar, dan file lain biasanya tanpa eksistensi yang berisi data gambar. Selanjutnya, metode dan hasil. Yang pertama, memeriksa citra. Di sini kita lihat pada kolom deskripsi kita ganti dengan nama, underline name, underline class. Setelah mengisi deskripsinya, kita klik kanan pada default surface, lalu klik properties seperti yang dapat dilihat. Lalu kita masukkan data citra, yaitu citra Madura IRS. Lalu klik kanan pada pseudo layer, lalu pilih properties. Seperti yang dapat dilihat, itu langkah untuk memeriksa citra. Selanjutnya, geocoding wizards. Seperti yang dapat dilihat, pilihannya seperti itu. Lalu input filenya yaitu citra Madura IRS, lalu pilih map to map, datanya seperti itu, lalu rectify. Nah, di sini kita namakan citra Madura, koreksi, nama dan juga name. Setelah itu kita pencet OK dan pastikan file type-nya itu AirMapper raster atau IRS. Lalu save and start rectification. Seperti yang dapat dilihat, cukup lama memang loadingnya, ditunggu saja. Oke, tahap geocoding wizard telah berhasil dilakukan. Selanjutnya kita akan lihat hasil dari koreksi tadi. Nah, jangan lupa deskripsinya itu nama, name, dan kelas. Untuk memeriksa perubahannya seperti biasa, pseudo layernya kita klik kanan lalu properties. Hasilnya seperti yang dapat Anda lihat di sini. Untuk melihat hasilnya dapat diperjelas dengan RGB dan jangan lupa pseudo layernya di delete. Nah, hasilnya itu jadi seperti ini. Oke, tahap selanjutnya itu penggabungan dua citra. Yang digunakan yaitu Landsat TM23APR8 IRS dan
Jangan lupa klik RGB untuk memperjelas gambar. Seperti biasa, deskripsinya diisi dengan nama, name, dan kelas. Oke, selanjutnya kita klik edit, pilih add vector layer, lalu annotation atau map composition. Annotationnya layernya kita duplikat. Nah, untuk annotation layer kita isi dengan citra San Diego Drainage and San Diego Roads. Jangan lupa untuk deskripsinya kita isi dengan nama, name, dan juga kelas. Itu kita klik icon new seperti yang ada di gambar. Lalu pada layar yang kedua ini kita isi citranya dengan spot pan IRS seperti yang dapat dilihat pada gambar. Itu klik kanan pada shadow layer, lalu klik intensity. Hasilnya dapat dilihat seperti pada gambar ini. Untuk deskripsi tetap sama, yaitu nama, name, dan kelas. Selanjutnya kita klik default source-nya, lalu klik copy, pindah ke layar pertama tadi, lalu klik paste. Seperti yang dapat Anda lihat, sekarang ada pada layar 1, lalu kita pindahkan ke atas. Nah, hasilnya seperti pada gambar itu. Nah, kita zoom hasilnya. Nah, jadinya seperti ini. Oke, untuk penggabungan dua citra sudah selesai. Oke, ini untuk hasilnya. Dari hasil memeriksa citra dapat dilihat perbedaannya sebelum dan sesudah memeriksa citra. Selanjutnya geocoding wizard. Yang sebelumnya kita dapat lihat perbedaannya, ya, yang kalau yang sebelumnya itu masih belum ada gambar, yang sesudahnya sudah ada gambar. Nah, untuk penggabungan dua citra itu bisa dilihat ya, untuk sebelumnya itu belum ada tanda-tanda warna hitam, dan sesudah penggabungan dua citra ini ada warna hitamnya sedikit. Oke, 3. Kesimpulan yang pertama, koreksi geometrik merupakan proses memposisikan citra sehingga cocok dengan koordinat peta dunia yang sesungguhnya. Koreksi geometrik ditunjukkan untuk memperbaiki distorsi geometrik dengan meletakkan elemen citra pada posisi planimetrik X dan Y yang seharusnya, sehingga citra mempunyai kenampakan yang lebih sesuai dengan keadaan sebenarnya di permukaan bumi dan selanjutnya dapat digunakan sebagai peta. Yang kedua, perbaikan data digital pada koreksi geometri, yaitu memeriksa citra, geocoding wizard, dan penggabungan dua citra atau overlay citra. Prosesnya dapat dilihat pada bagian metode sebelumnya ada di video ini. Oke, sekian saja dari saya untuk responsi penginderaan jauh untuk modul ketiga, yaitu koreksi geometri. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaiannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.